Assalamualaikum, kembali lagi di perkuliahan teknik riset operasi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai masalah penugasan. Nah, tentunya masalah penugasan merupakan aplikasi dari pemrograman linier di mana kita akan menugaskan pekerja ke beberapa pekerjaan, di mana satu pekerjaan hanya dilakukan oleh satu orang. Pada masalah penugasan, kita akan menugaskan pekerja tadi tentunya dengan biaya total terendah atau dengan keuntungan sebesar-besarnya. Dan masalah penugasan ini merupakan kasus khusus dari model transportasi. Metode Hungarian merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan solusi pada masalah penugasan. Di mana pada metode Hungarian ini kita akan menugaskan, jadi tadi beberapa pekerja ke beberapa pekerjaan tadi dengan jumlah sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang harus diselesaikan. Nah, dalam model matematika, untuk model penugasan ini bisa dinyatakan sebagai meminimumkan biaya total dengan sigma total dari CIJ kali XIJ, dengan XIJ ini merupakan variabel keputusan yang hanya bernilai biner, 0 atau 1. 0 jika pekerja I tidak ditugaskan ke pekerjaan J, dan 1 jika pekerja I ditugaskan ke pekerjaan J. Jika CIJ ini menyatakan biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan J oleh pekerja I, maka Z di sini menyatakan biaya total. Nah, yang pertama, tentunya kendalanya bahwa di setiap sumber itu harus totalnya hanya ada satu pekerja dan di tujuan hanya ada satu pekerjaan. Sehingga karena di setiap sumber maupun permintaan ini di tujuannya hanya satu, maka kendalanya adalah sigma XIJ untuk setiap I itu sama dengan 1 dan sigma XIJ untuk setiap J itu sama dengan 1. Sekarang kita akan berbicara mengenai masalah penugasan yang terdapat masalah minimisasi dan masalah maksimisasi. Nah, ini masalah maksimisasi ya. Nah, pada masalah minimisasi, di sini elemen-elemen matriks yang diberikan itu biasanya menunjukkan biaya atau biaya yang harus dikeluarkan ketika kita ingin menempatkan dari sumber I ke tujuan J. Nah, ada dua kasus yang akan kita bahas, yaitu mengenai jumlah pekerjaan sama dengan jumlah pekerja atau karyawan, dan kasus kedua di mana pekerjaannya jumlahnya itu tidak sama dengan jumlah karyawannya. Sedangkan dalam masalah maksimisasi tadi, elemen-elemen matriks ini akan menunjukkan tingkat keuntungan, di mana efektivitas pelaksanaan tugas oleh setiap karyawan diukur dari kontribusi keuntungan yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. Mari kita perhatikan untuk masalah minimisasi dengan kasus jumlah pekerja sama dengan jumlah karyawan. Permasalahannya adalah menugaskan sejumlah pekerja untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan agar total biaya untuk pekerjaan tersebut minimum. Jika terdapat M pekerja dan N pekerjaan, maka di sini nilai M haruslah sama dengan nilai N. Nah, langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah minimisasi dengan menggunakan metode Hungarian, yang pertama kita akan buat tabel biaya, lalu kita lakukan pengurangan di mana ada pengurangan baris dan pengurangan kolom. Pada pengurangan baris, kita memilih biaya terkecil pada setiap baris, lalu kurangkan setiap baris tersebut dengan biaya terkecil pada setiap barisnya. Sehingga nanti kita akan menghasilkan suatu tabel terbaru dan lakukanlah pengurangan kolom. Pada pengurangan kolom, kita lihat kolom-kolom yang tidak memuat sel yang nilainya 0. Atau dengan kata lain, jika pada semua kolomnya setidaknya sudah memuat paling sedikit satu sel yang nilainya 0, maka langkah ini bisa kita hilangkan. Tetapi jika seandainya masih ada kolom yang pada selnya itu, sel-sel di kolom tersebut tidak ada sel yang bernilai 0, maka kita lakukan pengurangan kolom dengan cara memilih nilai terkecil atau biaya terkecil pada setiap kolomnya, lalu kurangkanlah dengan biaya terkecil tersebut. Selanjutnya, kita akan mengoptimumkan penugasan, di mana mengoptimumkan penugasan di sini yaitu dengan membuat garis horizontal atau garis vertikal sedikit mungkin sehingga melalui setiap sel-sel yang bernilai 0. Jika jumlah garis yang kita buat tadi, yaitu garis minimum tadi, ternyata jumlah garisnya itu sama dengan banyaknya baris atau banyaknya kolom, maka kita nyatakan bahwa tabel sudah optimum.
Namun, jika tidak sama, berarti kita katakan belum optimum, maka kita akan lakukan revisi tabel dengan cara kita pilih nilai terkecil yang di sel-selnya tersebut tidak dilalui oleh garis, lalu kita kurangkan sel tersebut dengan nilai terkecil yang tidak dilalui garis, sedangkan pada sel-sel yang memuat pertemuan antara garis horizontal dan garis vertikal akan kita tambah dengan nilai terkecil pada sel yang tidak dilalui oleh garis tadi. Selanjutnya kita optimumkan lagi penugasan, dan jika ternyata sudah optimum maka kita sudah selesaikan dan kita dapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Sebuah perusahaan memiliki 4 pekerjaan berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda tergantung jenis pekerjaan yang dilakukan. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan yang berbeda tentunya. Sehingga biaya pekerjaan oleh setiap pekerja yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga akan berbeda. Nah, pada tabel 1 di sini diperlihatkan jenis pekerjaan, karyawan, dan biaya yang diperlukan. Di sini diberikan 4 orang karyawan, yaitu Ali, Banu, Ciko, dan Doni, di mana terdapat 4 pekerjaan, dan di sini pada tabel tersebut perhatikan ada angka-angka yang menyatakan biaya dalam satuan rupiah, sehingga jika diberikan pekerjaan 1 pada Ali maka biayanya adalah 150, namun jika pekerjaan 2 diberikan kepada Ali maka biayanya adalah 200 dan seterusnya. Sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan metode Hungarian. Langkah pertama, mari kita perhatikan nilai terkecil pada setiap baris. Pada baris 1, nilai terkecilnya adalah 150, pada baris kedua nilai terkecilnya adalah 140, pada baris ketiga nilai terkecilnya adalah 200, dan pada baris keempat nilai terkecilnya adalah 160. Sekarang kita kurangkan semua biaya pada setiap baris dengan biaya terkecil pada setiap baris tadi, sehingga diperoleh tabel berikut di sini. Jadi, perhatikan di baris 1 karena nilai terkecilnya adalah 150, maka pada baris 1 setelah dikurangkan dengan 150 diperoleh 0, 50, 30, dan 70. Sedangkan baris kedua di sini akan kita kurangkan dengan 140 sehingga diperoleh 0, 20, 70, dan 30. Pada baris ketiga kita kurangkan dengan 200 sehingga diperoleh 50, 0, 30, dan 0. Dan pada baris keempat kita kurangkan dengan 160 sehingga diperoleh 10, 20, 20, dan 0. Nah, selanjutnya perhatikan karena masih ada satu kolom yang tidak memuat sel yang bernilai 0. Berbeda ya, di kolom 1 ada 2 sel yang bernilai 0, yaitu di baris 1 dan baris 2. Di kolom 2 ada 1 sel yang bernilai 0, yaitu di baris ketiga, sedangkan di kolom keempat ada 2 sel yang bernilai 0, yaitu di baris 3 dan di baris keempat. Nah, karena di kolom ketiga ini tidak terdapat sel yang memuat nilai 0, maka kita lakukan pengurangan kolom dengan memilih biaya terkecil pada kolom tersebut. Karena nilai terkecilnya adalah 20, maka kita kurangkan nilai-nilai pada kolom ketiga dengan 20, sehingga diperoleh tabel baru seperti berikut ini. Jadi di sini perlakuan pengurangan kolomnya hanya untuk kolom ketiga saja. Nah, tabel ini kita sebut sebagai Total Opportunity Cost Matrix, di mana pada setiap baris dan kolom sudah memuat sel yang bernilai 0. Sekarang mari kita optimumkan penugasan yang ada. Mari kita perhatikan. Jika kita buat garis yang melalui setiap sel yang bernilai 0, seminimum mungkin pada tabel ini, kita bisa mencoret atau membuat garis di kolom 1, kemudian di baris 3 dan di baris 4. Ini adalah baris minimum, jadi harus sesedikit mungkin garis yang kita buat. Nah, karena jumlah baris dan kolom ada 4, sedangkan jumlah garis minimum yang kita buat tadi hanya ada 3, belum sama ya, berarti kondisi tabel belum optimum. Karena belum optimum, maka kita revisi tabel. Yaitu dengan cara pilih angka terkecil yang tidak dilewati garis. Di sini yang tidak dilewati garis ada 50, 10, 70, 20, 50, dan 30. Sehingga nilai terkecilnya adalah 10, lalu kita akan kurangkan semua angka yang tidak dilewati garis tadi dengan angka terkecil 10. Sedangkan kita perhatikan di sini ada 2 sel yang merupakan pertemuan garis
kolom dan garis-garis atau garis vertikal dan garis horizontal, yaitu di sel 31 dan di sel 41 ya, yang nilainya 50 dan 10. Nah, pada sel-sel ini kebalikan dari sel-sel yang tidak dilalui garis, yaitu kita tambahkan dengan 10. Maka kita peroleh tabel yang baru di mana pada sel-sel yang tidak dilalui garis di tabel keempat ini akan berkurang 10, sedangkan pada sel yang merupakan pertemuan antara garis vertikal dan horizontal akan kita tambahkan 10. Lalu kita optimumkan lagi penugasan dengan cara buat seminimum mungkin garis horizontal dan vertikal pada baris dan kolom yang meliputi semua angka 0 pada matriks J yang ada tentunya. Di sini kita bisa buat garis yang pertama yaitu di kolom 1, lalu di baris 1 dan di baris 3, kemudian di baris 4. Sehingga kita peroleh jumlah baris kolomnya 4 dan jumlah garis minimumnya ada sebanyak 4. Karena sama, berarti kondisi sudah optimum. Saat kita sudah mempunyai kondisi yang sudah optimum, maka kita bisa menempatkan karyawan ke pekerjaan yang ada dengan cara melihat di manakah biaya dengan nilai 0. Maka bisa kita perhatikan bahwa di sini Ali bisa kita tempatkan di pekerjaan 1 atau 3. Sedangkan Banu hanya mungkin di 1. Ciko mungkin di 2 dan 4, dan Doni yang mungkin di 3 dan 4. Mari kita tempatkan dulu karyawan yang hanya punya satu kemungkinan pekerjaan, yaitu Banu. Banu kita tempatkan di pekerjaan 1. Dengan kata lain, Ali tidak mungkin kita tempatkan di pekerjaan 1, sehingga Ali kita tempatkan di pekerjaan 3. Kemudian karena pekerjaan 3 sudah ditempati oleh Ali, maka Doni akan ditempatkan di pekerjaan keempat dan Ciko di pekerjaan kedua. Sehingga di sini kita tahu bahwa karyawan Ali yaitu mengerjakan pekerjaan 3, Banu pekerjaan 1, Ciko pekerjaan 2, dan Doni dengan pekerjaan 4. Dengan biayanya, perhatikan kembali tabel awal. Tadi di tabel awal, jika Ali mengerjakan pekerjaan 3, maka biayanya adalah 180. Jika Banu mengerjakan pekerjaan 1, maka biayanya adalah 140. Dan jika Ciko mengerjakan pekerjaan 2, maka biayanya 200. Sedangkan jika Doni mengerjakan pekerjaan 4, maka biayanya 160. Sehingga total biayanya adalah 680. Ini adalah total biaya terendah yang kita peroleh atau total biaya minimum dari penyelesaian yang ada. Nah, sedangkan untuk masalah minimisasi dengan jumlah pekerja tidak sama dengan jumlah karyawan. Maka yang pertama adalah jika seandainya jumlah pekerjaan lebih banyak dari jumlah karyawan, maka kita akan tambahkan karyawan semua atau dummy workers. Sedangkan jika jumlah karyawan lebih banyak dari jumlah pekerjaan, maka ditambahkan pekerjaan semua atau dummy job. Biaya semu sama dengan 0 karena tidak akan terjadi biaya bila suatu pekerjaan ditugaskan ke karyawan semu. Sedangkan cara penyelesaiannya, jika sudah kita tambahkan dummy worker atau dummy job, maka penyelesaiannya sama seperti langkah-langkah penyelesaian ketika jumlah pekerja sama dengan jumlah karyawan. Nah, ini sebagai contohnya, maka silakan kalian kerjakan sebagai tugas untuk materi ini, dan ingat di sini prosedur penyelesaian masalah ini sama dengan kasus ke-1 tadi. Sekarang kita beralih ke masalah maksimisasi. Nah, yang membedakan dengan masalah minimisasi tadi, yaitu pada saat kita ingin melakukan pengurangan baris. Nah, jika tadi pada masalah minimisasi, kita akan mencari nilai-nilai terkecil di baris tersebut. Namun pada masalah maksimisasi, nah di sini setiap barisnya kita kurangi dengan bilangan terbesar yang ada di baris tersebut, namun selanjutnya kita absolutkan sehingga bilangan negatif menjadi bilangan positif. Kemudian di sini akan menghasilkan matriks opportunity loss. Nah, matriks opportunity loss inilah yang akan kita minimumkan. Berarti ketika ingin diminimumkan langkahnya sama persis seperti yang tadi, yaitu kita kurangkan setiap elemen pada kolom-kolomnya dengan yang tentunya belum memuat sel yang bernilai 0 dengan elemen terkecil. Lalu kita optimumkan penugasan, dan jika belum optimum maka kita revisi tabel dan kembali lagi mengoptimumkan penugasan sehingga diperoleh kondisi yang sudah optimum di mana jumlah baris atau kolom sama dengan jumlah garis yang kita buat. Nah, di sini
Diberikan contoh, yaitu suatu masalah ketika kita ingin menempatkan karyawan, yaitu Ali, Banu, Ciko, Doni, dan Eko ke 5 pekerjaan yang ada. Jadi ada 5 karyawan yang akan ditempatkan ke 5 pekerjaan. Dengan di sini 1000, 1200, dan seterusnya, ini adalah menyatakan keuntungan. Jika seandainya Ali mengerjakan pekerjaan 1, maka diperoleh keuntungan 1000. Jika Ali mengerjakan pekerjaan kedua, diperoleh keuntungan 1200, dan seterusnya. Maka pada langkah pertama, perhatikan nilai terbesar pada setiap baris. Nilai terbesar pada baris 1 yaitu 1500, pada baris kedua 1500, pada baris ketiga 1200, pada baris keempat 1600, pada baris kelima 1700. Lalu kita kurangkan setiap barisnya tersebut dengan nilai terbesarnya, kemudian kita absolutkan sehingga diperoleh tabel opportunity loss sebagai berikut. Di sini 500 diperoleh dari 1000 dikurangi 1500, negatif 500 lalu dimutlakan menjadi 500 dan seterusnya. Lalu perhatikan kolom-kolom mana sajakah yang belum memuat sel yang bernilai 0. Ternyata di kolom 1, 2, dan 3 di sini belum ada sel yang bernilai 0. Maka kita lakukan pengurangan kolom dengan cara pilih ongkos terkecil, atau di sini karena menyatakan keuntungan ya. Dipilih nilai terkecil pada setiap kolom yang ada. Contohnya di sini di kolom 1 nilai terkecilnya adalah 100, di kolom 2 nilai terkecilnya juga 100, dan di kolom ketiga nilai terkecilnya adalah 300. Selanjutnya di kolom 1 kita kurangkan semua nilai yang ada dengan 100, di kolom 2 kita kurangkan semua nilainya dengan 100, dan di kolom ketiga kita kurangkan setiap nilainya dengan 300, sehingga diperoleh tabel seperti di bawah ini. Selanjutnya kita optimumkan penugasan, yaitu dengan cara membuat garis vertikal dan horizontal sesedikit mungkin sehingga melalui setiap sel yang bernilai 0. Maka garis yang mungkin yang kita buat yaitu di kolom 5, baris 2, baris 4, dan baris kelima. Sehingga diperoleh jumlah baris atau kolom yaitu 5, sedangkan jumlah garisnya 4. Karena belum sama artinya belum optimum, maka kita revisi tabel dengan cara perhatikan sel-sel yang tidak dilalui garis, cari nilai terkecilnya. Di sini nilai terkecilnya adalah 200 dan kita bisa memilih bebas. Boleh di baris 1 kolom 2, boleh di baris 1 kolom 3, boleh juga di baris 3 kolom 1. Pilih salah satu saja. Nah, setelah kita pilih, lalu sekarang kita lihat sel yang merupakan pertemuan garis vertikal dan horizontal, yaitu di sel 25 dan di sel 45. Nah, pada sel yang di luar garis atau yang tidak dilalui oleh garis, kita akan kurangkan dengan 200, sedangkan pada sel pertemuan garis horizontal dan vertikal, kita tambahkan dengan 200, sehingga diperoleh tabel berikut ini. Lalu kita optimumkan lagi penugasannya, sehingga kita buat dulu garis vertikal dan horizontal, sehingga memuat semua sel yang bernilai 0. Ya, kalian bebas di sini, ini sebagai satu contoh saja. Kita bisa buat garisnya di baris 1, 2, 3, 4, dan 3, atau boleh juga di sini kayak yang mungkin ya. Ini di kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, boleh. Sehingga diperoleh nanti di jumlah baris kolomnya 5 dan jumlah garisnya 5. Sehingga kondisi sudah optimal, berarti kita sudah dapatkan kondisi optimal dan kita bisa melakukan penugasan. Berarti di sini Ali dia bisa mengerjakan pekerjaan 2 atau 3, Banu pekerjaan 1 atau 4, Ciko pekerjaan 1 atau 5, Doni pekerjaan 2 atau 4, dan Eko pekerjaan 3. Nah, mari kita tempatkan dulu untuk Eko. Eko bisa hanya mungkin di pekerjaan 3, artinya Eko selalu mengerjakan pekerjaan 3. Namun untuk Doni, Ciko, Banu, dan Ali masing-masing memiliki 2 kemungkinan. Seandainya Ali mengerjakan pekerjaan 2, maka tentunya Doni akan mengerjakan pekerjaan 4. Dan jika Doni sudah mengerjakan pekerjaan 4, maka Banu akan mengerjakan pekerjaan 1, dan Ciko akan mengerjakan pekerjaan 5. Tapi masih ada kemungkinan lainnya, yaitu jika Ali mengerjakan pekerjaan 3, maka Ali tidak mungkin mengerjakan pekerjaan 3 karena sudah dikerjakan oleh Eko. Jadi yang mungkin adalah Ali mengerjakan pekerjaan 5, maka Ciko akan mengerjakan pekerjaan 1, dan Banu mengerjakan pekerjaan 4, sedangkan Doni mengerjakan pekerjaan 2. Sehingga ada 2 kemungkinan penugasan yang diberikan.
Dan bisa kita perhatikan, yaitu dengan melihat keuntungan di tabel awal, maka total keuntungan untuk dua kemungkinan ini akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu sama-sama 6.800. Nah, di sini ini adalah salah satu contoh masalah yang merupakan memiliki penyelesaian lebih dari satu atau alternatif optimal, di mana ada dua alternatif yang ada. Berikutlah, sudah kita pahami mengenai masalah penugasan, sehingga bisa kalian kerjakan tugas yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.